Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Ibu-ibu, adik-adik yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan setiap langkah kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada dua pertemuan hari ini dan besok insyaallah. Dan judul untuk hari ini kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi di dalam pelaksanaan hibah dan wasiat. Besok baru kita bahas kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi di dalam urusan warisan. Jadi hari ini ibu-ibu kita batasi hanya tentang hibah dan wasiat. Nanti ibu jangan tanya-tanya tentang warisan. Kalau mau tanya tentang warisan besok. Jadi seandainya terfikir untuk bertanya tentang warisan, maka tundalah besok. Ya. Baik, sebelum itu kita harus pahami dulu, memindahkan hak milik kepada orang lain itu ditentukan dalam syariat melalui beberapa jalan. Memindahkan hak milik kepada orang lain dalam syariat itu ditentukan melalui beberapa jalan. Ada yang namanya sedekah. Itu berarti kita memindahkan hak milik kita kepada orang yang membutuhkan. Disebut dengan sedekah atau infak. Kemudian ada juga yang namanya hadiah. Hadiah itu kita memindahkan hak milik kita kepada orang lain, tapi disebabkan karena memberi penghargaan atau menghargai. Ya, makanya kita sering memberi nama hadiah pada yang berprestasi. Itu disebut hadiah. Atau karena menghargai kebaikan. Jadi ada orang pulang dari Medan bawa bika Ambon, dikasihnya ke kita. Itu sedekah apa hadiah? Itu sedekah apa hadiah? Hadiah. Kenapa hadiah? Karena dia masuk dalam kategori menghargai kebaikan orang. Mungkin orang itu juga pernah memberi kita. Jadi kalau sedekah itu lebih kepada orang yang membutuhkan. Kemudian perpindahan hak milik juga bisa melalui hibah. Itu nanti akan kita jelaskan. Juga bisa melalui wasiat. Dan terakhir, perpindahan hak milik bisa melalui
warisan. Itu nanti kalau sudah melalui warisan, otomatis semua harta kita menjadi hak milik ahli waris. Jadi itu dalam syariat yang ditentukan tentang perpindahan harta kita kepada orang. Selain itu, maka haram mengganggu harta orang. Haram. Kalau meminjam, itu bukan memindahkan hak milik, tapi hanya memberi sementara dengan tujuan menolong dan nanti dengan perjanjian dibayar. Begitu juga dengan memberi hutang, itu bukan memindahkan hak milik, memberi untuk menolong, dapat pahala, tapi wajib dikembalikan. Makanya kalau tidak mengembalikan pinjaman, tidak mengembalikan hutang, dosa besar. Karena itu dia tidak pernah berniat memindahkan hak miliknya. Mencuri, merampok, mengambil barang yang milik kantor, itu semua dosa. Semua dosa besar. Dan hati-hati, azabnya keras. Karena dalam kubur mulai diazab sampai ke akhirat, di padang mahsyar wajib membawa barang-barang yang pernah dia ambil, berdiri 50.000 tahun. Makanya hati-hati dengan konsep mengambil hak milik orang tanpa diizinkan. Okey. Setelah kita tahu itu, maka kita akan belajar tentang hibah. Tapi kita ini fokusnya pada kesalahan yang paling sering terjadi. Jadi kita mulai dulu dengan hibah. Nanti baru wasiat. Kenali dulu apa itu hibah. Jadi hibah itu adalah tabarru' min jaizi tasarruf fi hayatihi li ghairihi bimalin ma'lum, yaitu memberikan harta yang halal kepada orang lain selama masih hidup. Jadi hibah itu memberikan harta kepada orang lain dari harta yang halal selama masih hidup. Jadi nanti bedanya dengan wasiat apa? Kalau wasiat memberikan harta diucapkan di masa hidup, dieksekusi setelah meninggal. Ibu, kalau hibah dia memindahkan harta kita berikan ke orang, itu semuanya dilakukan di masa hidup. Dan wasiat itu ucapannya saja di masa hidup, tetapi eksekusinya di waktu sudah meninggal. Itu bedanya. Jadi harus paham betul, ini hibah apa wasiat, ini hibah apa wasiat gitu. Kalau wasiat berarti si orang yang memberi wasiat itu sudah meninggal, cuma di masa sebelum meninggal sempat memberitahukan bahwa dia akan memberi ini, tapi eksekusinya dia katakan setelah saya meninggal. Nah, itu kalau itu disebut wasiat. Kalau hibah semuanya dilakukan di masa hidup. Okey, wasiat hibah ini termasuk perbuatan yang sunnah, baik, karena semua pemberian dari harta kita kepada orang lain itu pasti menimbulkan pahala. Jadi memberi hibah itu bagi yang melakukannya, dia tetap mendapatkan pahala besar sebesar apa yang pernah dia hibahkan.
Kemudian hibah itu ketika dilakukan oleh orang itu boleh diberikan kepada siapa saja. Boleh diberikan kepada siapa saja. Seorang suami boleh hibah kepada isteri. Isteri pun boleh hibah kepada suami. Orang tua boleh hibah kepada anak-anaknya. Anak-anak boleh menghibah ke orang tuanya. Ibu-ibu kalau mau hibah kepada tetangga boleh, tapi itu jarang terjadi. Mau hibah kepada guru, pada ustaz, itu juga jarang terjadi. Atau mau hibah ke satu lembaga, atau hibah ke siapa saja, itu dibolehkan, tidak masalah. Dan tidak ada ketentuan batasan jumlah, tidak ada. Kalau ibu pernah dengar sepertiga, itu nanti dalam wasiat. Dalam hibah tidak ada ketentuan jumlah. Seandainya suami menghibahkan setengah dari hartanya kepada istrinya, dibolehkan. Tapi syaratnya dilakukan di masa hidup. Dilakukan di masa hidup. Oh, anak-anak protes, ya itu tidak ada hak untuk protes karena harta kita, suka-suka kita. Oh, suami ingin memberikan hibah ke istri kedua, dibolehkan. Cuma nanti ada yang catatannya itu kalau dengan sesama istri juga harus adil. Baik, itu sekilas tentang apa itu hibah. Lalu apa yang paling sering terjadi kesalahan dalam melakukan hibah? Yang pertama, ketika memberi hibah kepada anak tetapi tidak adil. Ini kesalahan yang paling sering terjadi ketika memberi hibah kepada anak tetapi tidak adil. Pada dasarnya orang tua tidak dilarang untuk memberi hibah kepada siapapun, bahkan lebih utama kalau dia memberi kepada anaknya. Karena orang yang wajib kita selamatkan lebih utama adalah anak. Namun ada kalanya kasus di lapangan, yaitu ketika seseorang memberi hibah, dia tidak adil kepada anak-anaknya, baik anak dari istri pertamanya atau ke anak istri keduanya. Ini menimbulkan dosa kalau sudah begitu ceritanya. Ada satu kejadian hadis Nabi SAW tentang Nu'man bin Bashir. Dari hadis dari Nu'man bin Bashir, jadi Nu'man mengatakan, tasaddaqa alayya abi bi ba'di mali. Aku mendapatkan hibah dari orang tuaku beberapa atau sejumlah harta. Wa qalat ummi Umrah binti Rawaha la arda hatta tashhad Rasulullah. Tapi kemudian salah satu daripada istri Bashir, karena ayahnya namanya Bashir, itu protes. Dia mengatakan, aku tidak ridha, karena anak dia ada dapat. Aku tidak ridha sampai hibah ini disaksikan atau jadikan saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Rasulullah, maka akhirnya Bashir mendatangi Rasulullah bersama anak-anaknya, faqal, dan bersama istri yang protes itu. Faqal, inni tasaddaqtu ala ibni hadha bi ba'di mali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menghibahkan hartaku ke anakku ini
sejumlah harta. Lalu Rasulullah bertanya, akullu waladika a'taitahu mislah? Apakah semua anakmu mendapatkan jumlah yang sama? Qala la. Bashir mengatakan, tidak, aku hanya berikan ke anak ini saja. Lalu Nabi langsung mengatakan, fattaqullah wa'adilu baina auladikum. Takutlah engkau kepada Allah, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Faradda abi tilkas sadaqah. Lalu kemudian setelah menjumpai Rasul dan Rasulullah tidak mau menjadi saksi, di saat itulah kemudian baru hibah itu dibagi ke semua anak-anaknya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan Rasulullah murka, marah kepada orang tua yang memberi hibah kepada anak tapi tidak adil. Adil ini apakah adil sama rata atau adil 2:1? Karena kalau di dalam warisan yang disebut adil itu 2:1, laki-laki 2, perempuan 1, itu disebut adil. Nanti kita bicarakan besok. Tapi intinya kalau dalam warisan, kenapa Allah membagi 2:1? Karena laki-laki banyak tanggungjawabnya. Dia walaupun mendapatkan 30 juta, tapi dalam hitungan bulan itu bisa habis, karena dia harus memberi nafkah kepada ibunya bahkan, atau ayahnya, atau memberi kepada keluarganya. Kemudian juga dia pun banyak perkara, kalau dia belum menikah dia harus siapkan mahar macam-macam. Kalau perempuan dapatnya setengah, cuma 15 juta, tetapi Masya Allah menempel di cincinnya sudah 15 tahun. Bahkan semakin naik dari 1,5 juta sudah mencapai 6 juta. Dulu dapatnya cuma setengah dari laki-laki. Yang laki-laki sudah habis uangnya, yang perempuan malah bertambah tambah. Itulah keadilan Allah. Nah, kalau dalam hibah yang disebut adil untuk anak-anak bagaimana? Apakah begitu? Anak perempuan dikasih setengah, laki-laki dikasih penuh? Hibah itu dalam pandangan jumhur ulama tidak 2:1, tapi harus sama rata. Jadi kalau seorang ayah mengatakan, nak, ini ayah mau hibah harta. Kenapa orang tua paling sering menghibahkan? Karena dia memang hidupnya itu adalah anaknya. Bahkan lebih sering anak lebih dicintai daripada istri. Padahal yang membuat mereka ada istri. Kalau tidak ada istri, ada anak. Kalau ada anak sudah pasti ada istri. Kalau ada istri belum tentu ada. Orang tua kadang-kadang lebih sering mencintai anak-anak daripada istrinya. Maka jarang sekali istri dapat hibah, malah anak-anak yang dapat. Padahal yang pelihara dia istrinya, yang cebok dia waktu sakit istrinya, yang melempar dia ke kolam waktu stroke istrinya. Jadi kalau hibah kepada anak-anak wajib adil. Kalau satu orang dapat motor NMAX, semua harus NMAX. Kalau ibu kasih sepetak tanah di masa hidup untuk anak-anak, harta ibu, maka semua harus dapat. Kalau kasih satu ruko, maka semua harus kasih. Oh, tidak sama jenisnya, tidak apa-apa, tapi sama jumlahnya. Ruko itu berapa harganya? 200 juta. Yang lain juga harus dapat 200 juta. Itu hibah di masa hidup. Kalau tidak sanggup, tidak usah. Kalau tidak sanggup hibah, tapi ustaz saya tidak ada, ya udah, ngapain mikir-mikir panjang? Kalau tidak ada. Apakah Nabi pernah menghibahkan harta kepada Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah? Tidak. Tapi Ummu Kalsum dan Ruqayyah luar meninggal. Tidak pernah ada. Karena Nabi memang tidak ada harta. Jadi kita ni tidak mesti kayak mana ya, saya tidak ada hibah apa-apa. Tidak usah mikir.
Nanti anak-anak itu juga akan kembang, tumbuh, kemudian kaya sendiri. Kayak kita dulu kan juga, kita kan orang-orang yang hidup dalam lumpur, dalam parit, di sawah. Sekarang saja kita sudah mulai bergaya dengan bros yang 50.000. Dulu kan kita cacingan. Yang tarik cacing mama. Dulu pakaian kita pun tidak ada indah-indahnya. Sekarang sudah pakai baju yang ada SS-nya. Makanya tidak usah pikirkan ni harus hibah, Ibu hibah ke anak harus adil. Tapi kalau tidak ada, jangan maksa hibah. Ibu mau pergi umrah, untuk apa hibah? Kalau mau pergi umrah, pergi saja. Ngapain mikir tapi ini untuk kita hibahkan? Tidak usah, pergi aja. Harta pas-pasan, jangan mikir hibah. Mereka hidup sendiri itu nanti. Karena semua orang kalau sudah hidup pasti ditentukan rezekinya oleh Allah. Itu kesalahan pertama. Dan itu nanti ujung-ujungnya hibahnya tidak sah. Ibu kalau tidak adil ke anak tidak sah. Maka ada yang komplain, Ustaz, saya kan abang saya dikasih ini, saya kok nggak dikasih. Kayak mana tu? Abang saya sah apa enggak tu? Enggak sah. Harus tarik balik semuanya, jadikan warisan kalau terjadi setelah meninggal. Maksudnya baru ributnya setelah meninggal. Dikasih cuma satu orang anak, maka seluruh harta hibah itu tarik kembali dan jadikan warisan. Tidak boleh terjadi, karena itu satu kemungkaran. Maka jangan buat pertikaian di antara anak kita dengan memberi hibah tidak adil. Ini gara-gara mama dengan bapa yang enggak pernah ikut pengajian, membeda-bedakan anak. Setelah itu yang ribut anak, yang benci membenci anak. Anak akan mengatakan, "Mangadat abangnya KPN berempok motor lo, danyo KP3K paruh waktu. Anak merempok sapu lo." Nah, boleh. Ibu jangan buat pertikaian antara anak. Jadi jangan buat hibah kalau tidak cukup harta untuk dibagi seadil-adilnya. Kesalahan kedua dalam hibah, sengaja melakukan hibah dalam keadaan sakit untuk menghindari warisan. Nah, ini juga kemungkaran. Sebenarnya hibah ini baik, cuma ada kasus yang orang menghadapi sakit keras atau maradul maut, sakit menghadapi kematian. Lalu kemudian karena benci kepada anak ketiga, dia ada anak 13 orang. Dia bencinya anak ketiga. Supaya anak ketiga ini tidak dapat warisan atau tidak ada harta lagi untuk dibagi. Nah, di saat ketika menghadapi sakaratul maut, disitulah dia menghibahkan semua harta kecuali untuk anak ketiga ini. Jadi di situ kemudian timbul sengketa. Jadi ini hibah dengan niat yang buruk agar ada ahli waris yang dilebihkan di antara yang lain. Kan nanti kan sisa hartanya kan dibagi lagi tuh menjadi harta warisan. Tapi dia hibahnya sengaja dia bagi sebelum meninggal dunia. Maksudnya waktu sudah sakit keras, lalu dia segera menghibah hartanya. Ditinggalkanlah sedikit warisan, sehingga yang tidak dapat hibah cuma dapat warisan itu saja sedikit. Nah, itu juga salah satu kemungkaran. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar." Bahwa semua pemberian baik hibah atau wasiat nanti menjelang wafat itu tidak boleh ada mudar. Mudar itu tidak boleh sifatnya menyakiti. Kadang-kadang begini juga, pas mau meninggal dia kasih terus hibah kepada istri pertama supaya istri kedua tidak dapat. Habis itu dia meninggal, habis dia ucapkan terakhir ni semua
hartaku ini rumah, mobil itu ada di sana, ada beberapa ruko, kuhibahkan kepada Siti Suryani. Ada Siti Suryani di sini? Nah, ada. Siti Suryani itu siapa? Isteri pertama dia. Dia itu siapa? Mana saya tahu. Jadi dia hibahkan semua sebelum meninggal tu. Dia udah tahu ini udah tanda-tanda nih, gagal ginjal, kemudian komplikasi tanda-tanda. Dia hibahkan hanya ke isteri pertama. Atau dia hibahkan 70%, 30% baru jadi warisan. Jadi warisannya otomatis kan ke yang dapat hibah juga dapat lagi. Sehingga isteri kedua tersakiti. Ini hibah dengan tujuan memberi mudarat, haram dan dosa. Meninggal dalam keadaan membawa dosa. Jadi kalau tadi harus adil ke anak-anak, kalau ke isteri pun begitu. Selama masih, kalau ada beberapa isteri, wajib adil kepada isteri. Jadi enggak boleh isteri pertama dapat sekian, isteri kedua enggak boleh. Selama belum diceraikan, maka tetap hibah itu harus adil. Kemudian kesalahan ketiga dalam hibah, yaitu setelah menghibah lalu menarik kembali. Jadi setelah dia hibahkan hartanya, lalu kemudian dia tarik kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-a'id fi hibbatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Orang yang setelah menghibah lalu dia menarik kembali hibahnya, maka dia bagaikan anjing yang mengeluarkan muntahnya lalu dia menjilat muntahnya kembali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi Nabi mengistilahkan orang yang menarik kembali hibah dengan anjing. Itu menunjukkan buruknya orang itu. Kita kalau bilang anjing untuk orang kan ibu, berarti kita memang sudah menganggap dia itu anjing. Kalau kita bilang anjing kau, berarti kau itu anjing. Kenapa sampai keluar kalimat seperti itu? Karena kita menganggap dia sudah seperti anjing. Nabi tidak pernah menyumpah serapah, tidak pernah. Tapi kali ini Nabi mengatakan ada orang yang dianjingkan oleh Nabi. Siapa dia? Yang setelah hibah dia kasih, lalu dia tarik kembali. Ada calon anggota DPR memberi sajadah ke satu masjid. Ternyata kemudian tidak terpilih. Dia balik ke masjid itu, dia minta lagi, dia tarik semuanya. Sampai kan pengurus masjid dicampakkan semua sajadah itu keluar. Tak dilipat pun, dicampak semuanya. Itulah model-model anjing yang dimaksud oleh Nabi. Jadi hibah itu tidak boleh ditarik lagi. Satu-satunya keadaan yang dibolehkan untuk menarik hibah kembali, yaitu hibahnya orang tua kepada anak. Hibahnya orang tua kepada anak, itu yang boleh ditarik kembali. Ya, seandainya ada orang tua sudah memberi sepetak tanah kepada anaknya, lalu kemudian ternyata si anak durhaka, sudah diberi sepetak tanah, lalu anaknya durhaka, maksiat, melawan ayah,
Maka kemudian si ayah mengatakan, semua pemberian saya kepadamu atau semua hibahku kepadamu ku tarik kembali. Di saat itu juga semua harta itu langsung dibatalkan kepemilikannya oleh Allah kepada anak tersebut. Jadi satu-satunya orang yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang tua. Kenapa begitu? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan anta wa waladuka anta wa maluka li abika. Jadi ketika ada seorang anak yang bertikai dengan seorang ayah, lalu anak itu kan melapor ke Nabi, ayahnya mengambil hartanya begini dan begini, diambil hasil kebunnya. Dia lapor ke Nabi. Nabi lalu mengatakan kepada anak ini, anta wa maluka li abika. Kamu, maksudnya dirimu, tubuhmu dan seluruh hartamu adalah milik ayah. Jadi maksud milik ayah di sini yang membuat kita ada orang tua. Tidak ada orang tua, tidak ada anak. Tidak ada orang tua, tidak ada anak itu. Dan yang membuat anak itu menjadi orang yang punya harta juga gara-gara orang tua. Dikasih sekolah, ya, kemudian dimasukkan ke kuliah, itu orang tua. Tiba-tiba anak ini melawan orang tuanya, maka kemudian ayah si pemilik harta mengatakan, saya tarik kembali semuanya. Sah, dan di saat itu semua harta itu tidak bisa dijadikan hak milik si anak. Ibu teringat pertikaian di Medan antara Rusli Bintang? Teringat? Ibu nak ingat apa-apa? Ibu ngapain aja? Ibu teringat sama Bolu Pandan? Kalau Bolu teringat, ya. Jadi di tahun lalu itu ada pertikaian besar-besaran. Rusli Bintang itu kan ibu yang punya Abuliatama di Banda Aceh. Dia punya anak, punya istri, memang luar biasa kaya dan sudah membagi-bagi harta. Rupanya ada satu instansi, satu institut di Medan yang kemudian bertikai di dalamnya. Bertikai termasuk istrinya yang merebut hak milik Rusli Bintang. Lalu kemudian anak-anaknya pun ikut membela ibunya, mengatakan ni bukan punya ayah, ni punya kita. Jadi sudah mempaki dengan ayah dulu. Padahal mereka itu cukup banyak diberikan harta. Ini dalam masuk Quran, ibu. Setiap hari masuk Quran. Ya. Jadi ini bukan cerita aib. Memang Quran yang menerbitkan pertikaian itu cukup lama ibu pertikaiannya, masuk pengadilan berulang-ulang. Nah, menariknya Rusli Bintang masih hidup nih Rusli, dan beliau sekarang tinggal di Bintang. Ya. Jadi beliau akhirnya mengatakan, semua hartaku yang kuberikan kepada anak dan istri ku tarik semuanya. Ditarik semuanya, ibu. Yang dulu diberikan macam-macam miliar diberikan, ditarik semuanya. Dan dalam urusan agama itu sah. Ya, sah. Ya, jadi anak boleh tarik, ayah atau ibu yang sudah memberi hibah boleh menarik harta dari anaknya walaupun sudah diserah terimakan. Tapi kalau dari istri tidak boleh. Ya, suami tidak boleh tarik dari istri. Ya, karena keberadaan istri bukan karena suami. Bahkan istri itu anak orang. Istri itu anak orang apa anak suami? Anak orang. Kalau anak bapaknya, bukan anak suami. Anak bapaknya. Nah, istri bukan. Bahkan anak orang kita culik itu. Kita culik hanya dengan kalimat I miss you, I love you. Ya.
kita kemudian mengambilnya, dan itu bukan orang yang boleh kita tarik hibahnya dari isteri. Jadi kalau sudah kasih ke isteri, tidak bisa tarik lagi. Makanya sebelum kasih mikir-mikir. Isteri pun begitu. Sebelum menghibahkan harta ke suami, mikir-mikir. Jangan sampai setelah hibah kemudian habis uang itu di meja judi. Karena tidak suami hari ini beres ibu. Jarang suami kayak kami. Dah nikah belum? Ya. Berarti kayak saya lah. Saya bilang kayak kami. Ibu-ibu yang Allah muliakan ya. Jadi itu kesalahan dalam hibah, menarik kembali. Kemudian apalagi kesalahan berikutnya, yaitu melakukan hibah tanpa serah terima. Hibah itu belum sah kecuali setelah diijab kabulkan. Ya, ibu, hibah itu belum sah sampai diijab kabulkan. Jadi kalau cuma sekedar mengatakan ni nanti bapak kasih ya, kalian pokoknya dapat tanah satu-satu petak seorang semua dapat, tapi tidak pernah ada serah terima, cuma bilang aja, tidak ada proses ijab kabul, tidak ada di akte notaris, tidak tertulis, itu tidak sah hibah. Hibah itu harus makbud itu harus serah terima. Ya, kalau serah terima maksudnya kalau bendanya tidak bisa bergerak, bukan benda bergerak seperti tanah, yaitu berarti melalui surat. Jadi kalau cuma lisan-lisan saja nanti ya, mama pokoknya mau bagi-bagi ni, kalian semua dapat satu-satu pot bunga, semua dapat pokoknya. Kasih mama. Pot bunga terbuat dari ibu pikir pot bunga biasa. Tapi cuma bilang aja, tidak pernah ada serah terima, tidak pernah ada ijab kabul tertulis bahwa kepemilikan sudah berpindah ke anak fulan dengan harta jumlah sekian atau bendanya ini, tidak pernah ada. Ini tidak sah. Makanya kalau hibah itu disegerakan untuk lakukan ijab kabul, karena rukun hibah itu ijab kabul wajib. Dan sekarang karena kita menghadapi dunia modern yang penuh dengan fitnah, maka usahakan kalau hibah itu melalui akte notaris. Cuma begini tadi, walaupun sudah hibah ke anak, tapi kalau anak macam-macam ditarik kembali pun akte notaris itu tidak berlaku. Khusus ke anak. Ya. Dan itu pernah kami dapatkan orang yang begitu ibu, saya sudah kasih hibah karena marah sama anaknya, ditariknya lagi, ada itu ya. Tapi kalau kita sudah meninggal, maka tidak bisa ditarik oleh siapapun, sudah hak milik sempurna ya. Jadi hibah itu tidak sah kecuali melalui al-qabd. Qabd itu serah terima. Kalau bentuknya benda yang bisa bergerak, berarti sudah beli motor satu-satu atau beli mobil satu-satu, kemudian serahkan anak kunci, buat surat serah terima. Buat, biasanya ada surat hibah, tanda tangan tu, tanda tangan, akte notaris, kemudian kalau ada saksi, pak kecil atau siapa, itu dilakukan dengan seksama. Itu baru sah hibah. Jadi karena banyak orang waktu komplain mengatakan, ada dulu sambil duduk-duduk ada ayah bilang ni rumah ni untuk si fulan, itu tak sah ya. Lakukan serah terima kalau mau betul-betul menghibahkan harta. Minimal walaupun tak ada surat, kita lakukan ijab kabul dengan anak-anak. Ini sudah ayah serahkan untukmu satu mobil merek Kijang tahun 1947 ya. Sudah serah terima, ni ambil kuncinya, ada saksi, adik-adik beradik saksi, kemudian ada orang lain yang mungkin jadi saksi, siapa saja boleh jadi saksi yang dianggap memperkuat hibahnya. Nah begitu ya.
Kemudian apalagi kesalahan dalam hibah, yaitu hibah disertai dengan rekayasa. Jadi misalnya berpura-pura hibah agar harta tidak disita. Jadi ini misal ada urusan dengan orang yang belum kita bayarkan hutangnya misal. Jadi supaya dia tidak mengetahui bahwa kita masih punya harta, kita pura-pura hibah. Jadi waktu dia datang menagih, kita bilang tidak ada lagi, sudah saya tidak ada uang lagi, nggak sanggup bayar lagi. Padahal kita cuma pura-pura hibah. Coba tanya sama anak saya, ada nggak saya hibah ke mereka? Apa saya hibah misal begitu kan? Sehingga akhirnya dianggap tidak punya harta, atau pengadilan menganggap sudah bangkrut, tidak punya harta. Padahal setelah diputuskan bangkrut oleh pengadilan kan biasanya itu tidak mungkin bayar lagi. Lalu dia bilang lagi sama anaknya, nak, kembalikan semua yang ayah ini kembali. Kita itu pura-pura aja. Ini batil dan ini termasuk memakan harta orang dengan cara zalim. Dosa besar. Berpura-pura hibah demi melakukan penipuan itu haram. Sama kayak gratifikasi. Sama kayak gratifikasi agar tidak terdeteksi korupsi. Semua harta yang didapatkan ditaruh atas nama orang. Jadi bukan atas nama dia. Kan begitu gratifikasi itu, cuci uang itu. Nah itu jelas keharamannya. Kemudian berikutnya, kesalahan berikutnya dalam hibah yaitu memberi hibah tetapi berharap dunia. Jadi tidak berharap akhirat. Jadi dia berharap dunia. Maka orang-orang yang berharap dunia, dia dapatkan dunianya. Orang siapa yang berharap balasan di dunia, dia dapatkan dunia. Tapi yang berharap di akhirat, dia dapatkan akhirat. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang berharap balasan dunia, kami berikan. Maksudnya begini, kita menghibah, tapi hibah itu supaya kita ini dikenal sebagai orang yang dermawan, lalu berharap terpilih lagi di periode berikutnya. Karena hibah itu boleh untuk orang, boleh untuk lembaga. Lalu kita mulai menampilkan di sosmed bahwa sosmed apa medsos? Sama ya? Oke, kita nampilkan di medmed beda ya. Oke. Jadi ada tujuan dunia yang kita inginkan. Jadi kasih ke anak yatim, hibah sekian harta. Tapi dalam hati kita supaya dikenal orang, supaya dikenal sebagai orang yang layak menjadi bupati berikutnya segala macam. Ini tidak dapat apapun balasan Allah dari hibahnya. Karena hibah itu berpahala. Jadi jangan kira hibah itu hanya sekedar memberi. Semua harta yang kita pindahkan ke tangan orang dari harta yang halal, maka tetap berpahala. Nah, bagaimana kalau seandainya menghibahkan harta yang haram? Dia bukan dapat pahala tetapi mendapat dosa. Dia bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Begitu. Jadi jangan pikir orang yang bersedekah dengan harta haram lalu dianggap sebagai penghapus kesalahannya. Karena kan cara berfikirnya para artis-artis kan begitu. Udah joget-joget, goyang-goyang, jual tubuh ya di depan televisi, dapat uang banyak. Lalu mereka mulai mikir, ini supaya nanti kita juga bisa masuk surga, ya sedekahlah dari harta itu. Jadi hartanya harta dari dapat dari jalan haram. Dia sedekah, berharap sedekahnya itu bisa mengampunkannya dan menghapus harta haramnya. Malah sedekah dengan harta haram jadi dosa, bukan jadi pahala, jadi dosa. Kenapa bisa jadi dosa? Maunya kan ya jangan jadi dosa lah, sekedar enggak diterima aja okey lah. Jadi kalau harta haram kita sedekahkan atau kita hibahkan, enggak diterima aja sudah lumayan.
Ini masalahnya bukan hanya tidak diterima, dicatat sebagai dosa. Pengedar sabu bangun masjid dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Kenapa? Kalau harta haramnya memang sudah dosa, tapi kenapa waktu dia sedekah pun jadi dosa? Ibu bilang apa? Karena dia melecehkan keagungan Allah. Dia kira Allah menerima sogokannya untuk menghalalkan perbuatannya. Cara pikir orang begitu kan kayak gitu, Ibu. Ni kita bantu anak yatim. Coba lihat tuh. Lihat para artis yang sudah hidup bergelimang dengan harta haram. Itu harta haram itu, joget-joget dapat uang. Jual diri, artinya jual diri, goyang sana, buka aurat, lalu kemudian dapat uang. Lalu bantu panti asuhan. Harapannya mudah-mudahan dengan kita bantu ini maka kita akan begini. Nanti ada yang pergi umrah, mudah-mudahan itu. Padahal dengan harta haram itu semua dosa. Kenapa dosa? Karena dalam pikiran dia, dengan kita bantu ini maka perbuatan kita yang belakang ni itu diampunkan, aman tu. Yang maksiat jalan terus. Yang penting ini kita nanti tetap kasih ke yang baik-baik. Jadi kalau di dalam filem itu kan dulu masa kecil kita filem Robin Hood. Robin Hood itu mencuri dari harta orang kaya lalu memberi ke orang miskin. Apakah mencurinya terhapuskan dengan pemberiannya ke orang miskin? Tidak, malah itu dosa. Makanya konsep orang-orang yang Robin Hood ni, di masa konflik kan ada orang rampok bank, rampok ini, habis rampok bagi-bagi ke orang-orang kampung. Dipikir orang kampung kok orangnya pugat, buat cuma cua. Boleh enggak mencuri dari harta orang kaya? Tak boleh. Boleh enggak mencuri dari harta Cina? Kita mencuri kita curi silinda misalnya. Lalu kita mengatakan bahawa ini kan wang Cina ni, bukan wang kita, tak masalah tu, orang kafir tu. Bolehkah? Tak boleh, haram, tetap haram. Gara-gara kita mencuri wang mereka, buruklah nama Islam gara-gara kita. Makanya hibah dengan harta haram tetap dosa. Tak ada yang baik dengan harta haram itu. Maka satu-satunya harapan kita dapat pahala, sumbernya halal, lalu kita berikan ke tempat yang baik. Okay. Baik, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam masalah hibah. Baik. Kemudian baru kita masuk ke judul berikutnya, kesalahan dalam berwasiat. Ini sampai jam berapa, Ibu? 8:30. Okey. Kemudian kita bicarakan sedikit tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam wasiat. Ingat tadi, wasiat berbeda dengan hibah. Kalau hibah dilakukan di masa hidup, maka wasiat diucapkan saja di masa hidup, tapi eksekusinya setelah meninggal. Contoh, si ayah mengatakan, kalau ayah meninggal nanti, ini tanah ini yang ini nanti tolong berikan kepada fulan. Itu namanya wasiat. Kalau hibah semua dilakukan di masa hidup, ucapannya di masa hidup, eksekusinya juga di masa hidup. Nah, wasiat ini ada dua kategori. Ada wasiat berbentuk nasihat agama, ada wasiat berbentuk harta. Jadi kalau nasihat itu sebaik-baiknya wasiat sebenarnya. Wasiat berbentuk nasihat agama itu sebaik-baiknya wasiat. Jadi kita ni sebelum meninggal, kita mengatakan, kalau ayah meninggal jangan tinggal salat. Kalau sudah waktunya kalian punya rezeki lebih, bersedekahlah. Nah, itu sebaik-baiknya wasiat.
Nabi Yaqub alaihi salam ketika mau meninggal dunia, artinya beliau merasakan kehadiran akan meninggal dunia, beliau kumpulkan anak-anaknya, lalu kemudian dia berwasiat. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kalian sembah kalau aku meninggal dunia? Nah, semua anak-anaknya jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ayah, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek-kakek kita Ibrahim, Ismail, Ishaq. Itu wasiat Nabi. Nabi Muhammad itu sebelum meninggal wasiatnya tidak ada yang harta, semuanya nasihat agama. Detik-detik mau meninggal beliau pun beliau masih terus berpesan untuk menjaga an-nisa, jagalah perempuan, jagalah perempuan. Sampai segitunya Nabi memperhatikan tentang umatnya. Luqman Al-Hakim itu dalam urusan wasiat sampai diangkat namanya menjadi salah satu surat dalam Al-Quran karena banyaknya wasiat. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, Luqman berwasiat kepada anak-anaknya dan dia sedang memberi nasihat. Terus dia mengatakan, la tusyrik billah, jangan kalian mensyirikkan Allah, dan terusnya jangan sombong, wa la tusair khaddaka linnas, kalau orang bicara di hadapanmu jangan palingkan wajahmu. Jadi nasihat dia itu dipuji-puji Allah, itu wasiat. Maka kita ini wasiat terbaik itu nasihat. Jadi kumpulkan, tapi bahasanya bahasa wasiat. Ini kalau ayah meninggal, kalau mama meninggal, dan yang paling berhak memberi wasiat berbentuk nasihat itu ayah. Sebenarnya ayah itu peran pentingnya dia betul-betul pemimpin. Sayangnya ayah jarang melakukan ini, malah disuruh sama istrinya, kau pegah bakam. Hidung kau, hanya kau pegah bakam, kau pegah bakam. Padahal anak begitu dengar suara ayah beda. Itu masuk ke hati itu beda dengan mendengarkan ibu. Dengan ibu dia tidak terlalu serius. Sama seperti manjanya dia di dalam kandungan, keluar kandungan, begitulah anak sebenarnya tidak terlalu anggap peduli kalau ibunya yang nasihat. Tapi kalau ayahnya yang nasihat, itu anak-anak langsung teringat, takut, segan. Cuma sayangnya ayah tidak memfungsikan diri. Makanya pendidikan terbaik dalam rumah tangga itu ayah, bukan ibu sebenarnya. Pendidikan terbaik cuma sudah berubah fungsi. Ayah sudah tidak berfungsi mendidik anak. Padahal dalam Al-Quran tidak pernah ada satupun ayat yang mengatakan ibu yang menasihati anak. Tidak ada. Semua ayat. Waktu Ibrahim nasihat Ismail, nasihati Ishaq. Kemudian semuanya, semua ayah-ayah yang berperan, seperti tadi Luqman, Nabi Yaqub, ayahnya dinasihati anak-anak dari mulai kejadian Nabi Yusuf. Ayah paling berperan. Dia beda ibu. Kalau anak kalau sering dinasihati ayah, dia itu menempel di hati dan melekat. Makanya ayah itu seharusnya itu tidak boleh hilang fungsi dia sebagai pemimpin. Ini masalahnya ayah ini kadang-kadang memberi contoh tidak baik. Kalau ayah sudah tidak salat jamaah, jangan harap nasihat ibu untuk anak, pergi sana, pergi, udah azan, pergi. Kayak mana dia mau pergi, ayahnya tidak pernah pergi ke masjid. Tapi ayah yang diam saja, tapi setiap azan langsung wudu, langsung pergi. Anak itu terikut sendiri. Anak tidak berani itu, ayahnya lihat udah azan, kata ayah. Cuma itu aja kalimatnya, udah azan. Berdoh itu ibu. Nah makanya wasiat itu ada dua, ada berbentuk nasihat agama, ada berbentuk wasiat harta. Cuma orang hari ini malah paling banyak wasiat harta, tidak banyak wasiat agama. Baik. Kemudian apa saja kesalahan paling banyak dalam wasiat? Yang pertama, tidak menulis wasiat atau tidak pernah berwasiat sebelum meninggal. Itu kesalahan yang paling fatal. Tidak menulis wasiat dan tidak pernah ada wasiat. Jadi wasiat itu hukumnya sunnah.
Sampai Nabi mengatakan begini, ma haqqu mri'in muslim lahu syai' yusa fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubah indah. Janganlah seseorang tidur melebihi 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis. Maksudnya jangan sampai melewati 2 malam tak ada wasiat. Apalagi sampai sudah 20 tahun tak ada wasiat. 2 malam saja jangan lalai tanpa wasiat. Maksudnya suruh tulis, maktubah indah, sudah tertulis wasiat. Makanya wasiat itu penting. Jadi tulis ibu, tulis, kemudian boleh tulis dengan tangan contohnya. Catatannya misal ya, biasanya yang namanya wasiat itu ya untuk anak-anak ya. Kita menulis ya, ini wasiat mama tulis sebelum meninggal. 1, ketuhanan yang maha esa. Itu bukan wasiatnya bangai. Ya. 1, misal kalau mama sudah meninggal jangan sampai kalian putus silaturahim misal. Yang kedua, nanti warisan tolong dibagi dengan hukum Allah. Yang ketiga, wasiat mama, ada harta mama yang harus dibagi ke si fulan. Itu sudah tertulis. Makanya Nabi mengatakan jangan tidur melebihi 2 hari kecuali sudah ada wasiat. Boleh tak kasih nampak dulu, boleh. Simpan aja dulu dalam laci, kemudian kunci, nanti kasih tahu kalau mama meninggal. Ini lemari ini jangan buka-buka. Kalau mama meninggal baru buka. Nah, setelah meninggal baru dibuka. Rupanya ada alat-alat perdukunan. Itu bukan wasiat. Ya. Begitu ibu. Ya, kasih tahu suami-suami don karena wasiat kan amin. Makanya cukup banyak orang meninggal tiba-tiba tidak ada wasiat apa-apa. Ayah udah meninggal, ayah ada bilang apa? Tidak ada. Mama udah meninggal, mama ada bilang apa? Enggak ada. Yang ada dibilang lontong suruh sambung jualan. Suruh sambung jualan lontong. Tak ada apa-apa. Nasihat tidak ada, wasiat tidak ada. Akhirnya anak-anak apa nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Wasiat itu macam-macam. Boleh sampai wasiatnya kuburkan mama di samping pak kecil misalnya. Karena suaminya pak kecil. Ibu jangan prasangka dulu. Itu boleh. Ya, itu wasiat namanya. Nah, cuma kan karena kita fokusnya ke wasiat harta, maka wasiat harta itu ditulis dan siapkan selalu. Sudah tulis ya. Karena tulisan lebih kuat daripada lisan. Orang hari ini kalau kita bilang ada mama wasiat, kan orang mengatakan mana buktinya? Mana buktinya? Tapi kalau tulisan tanda tangan di bawah ya, itu semua mengatakan ni bukti mama simpan ni. Ini dibaca, tak bisa dibaca. Rupanya mamanya seorang dokter. Sehingga yang bisa baca cuma apoteker. Terpaksa bawa ke farmasi, ke apoteker, kau baca. Aku lupa baca. Makanya tulis. Jangan lalai, tidak ada wasiat sama sekali. Ya, tulis, ibu. Ni tiap malam tulis terus. Sampai habis Ramadan. Cukup banyak orang meninggal tiba-tiba tidak ada wasiat apa-apa, ibu. Cukup banyak. Ibu yang merasakan lah, yang sudah meninggal suami tanya, "Ana wasiat?" "Ana ke bekas tapu." "Ana utang lu." "Ana ke bekas sih." Hutang orang tak dibayar. Termasuk tulis itu wasiat. Ayah ada hutang sama fulan. Kalau ayah meninggal, tolong bayarkan. Sekarang ayah belum mampu bayar karena mamakmu banyak kali tuntutannya. Tulis. Ini hutang sama orang tak tulis semua. Habis itu mau pakai itu, datang orang minta tagihan hutang. Kita bilang mana ada, tak ada bukti ayah pernah bilang hutang. Itu nanti kita disiksa kubur nak habis-habis. Makanya tulis. Kalau teringat tulis satu, teringat tulis satu. Oh salah, misal salah, hapus lagi, dah tulis lagi. Salah, sampai mau meninggal masih salah-salah.
Ini biasanya kalau kuliah IPK 1,9 ni. Sudah, nah itu kesalahan paling fatal. Wasiat tidak disiapkan atau tidak ditulis. Yang kedua, kesalahan dalam wasiat bukan hanya dia berwasiat malah ke ahli warisnya sendiri. Ini yang harta ya, ini harta. Ini wasiat harta kita bilang ni. Kesalahannya berwasiat untuk ahli waris. Tak boleh berwasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu sudah dapat jatah warisan. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan la wasiyata liwaris. Dalam hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi dengan derajat yang hasan, Rasulullah mengatakan la wasiyata liwaris. Tak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Jadi tak boleh kayak gini. Kalau bapa meninggal, ini bapa wasiatkan itu tanah yang di Kampung Blang. Kampung Blang di mana? Di kandang ada Kampung Blang. Bukan di mana-mana yang ada Kampung Blang lah. Ada tanah ayah di situ. Ini tanah ayah yang di Kampung Blang, ini tolong berikan untuk adikmu yang paling bungsu. Haram. Tak boleh. Ingat baik-baik ibu. Nabi bilang tak boleh berwasiat ke ahli waris. Kenapa? Kalau kita wasiat ke ahli waris, maka si yang dapat wasiat itu dapat dua kali. Karena warisan juga dia dapat, wasiat juga dapat. Akhirnya si bungsu dibenci oleh abang dan kakaknya, padahal dia tidak salah apa-apa. Gara-gara dibenci, nanti dimasukkan ke sumur. Lalu ujung-ujungnya nanti bertemu dengan Zulaikha. Sama-sama jadi penjual bika. Ibu tidak boleh wasiat ke ahli waris, kecuali satu perkara. Kalau ahli waris itu punya masalah tertentu, autis, cacat, yang dia memang jangankan P3K paruh waktu, untuk bisa jadi manusia sempurna pun tak bisa cari nafkah. Syaratnya harus disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Jadi kita bilang, nak, ni wasiat ayah, sepertiga harta ayah untuk adikmu yang paling kecil. Karena dia tak mungkin bisa mendapatkan harta, dan belum tentu kalian mau menyelamatkan dia. Tanya sama si abang, setuju? Kakak setuju? Yang lain gimana? Setuju? Semua bilang setuju, ayah setuju. Itu baru boleh. Kalau satu orang saja mengatakan, oh tak boleh lah ayah, ya kan kami sama juga, kami kan dulu cacat juga, tapi ayah tak pernah bilang apa-apa, kok dia dapat. Dia protesnya, itu bukan salah orang protes. Masalah dia tak setuju, itu hak dia. Dia ingin dapat warisan semua, tak ada tambah-tambah wasiat ke satu orang. Kan ada ibu dalam keluarga satu orang yang kadang-kadang kuis dia memang persaudaraannya tipis sekali, ada itu. Saya sering menghadapi permasalahan curhat-curhan tentang hal yang begitu banyak. Tak mau dia berbagi sama adik-adiknya, tak mau. Biasanya ya karena pendidikan orang tua juga yang salah mendidik. Jadi tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi kepada siapa? Kepada orang selain ahli waris. Kepada orang. Jadi boleh kasih ke siapalah. Kita kalau mau wasiat ya, tapi wasiat ni bukan wajib ya ibu. Bukan wajib. Kalau kita tak wasiat apa-apa, misal harta bagi aja semua. Ayah tak ada wasiat lain yang berbentuk harta, tak ada. Cuma ada wasiat berbentuk agama tadi. Itu tak apa-apa. Kita tak ada wasiat apa-apa. Berarti semua harta jadi ahli waris, jadi milik ahli waris melalui warisan. Begitu. Tapi kalau mau wasiat, misal kita wasiat sepertiga ke panti asuhan, boleh. Itu hak kita, itu harta kita ibu. Dan itu nanti wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Makanya tadi suruh tulis wasiatnya. Kemudian kesalahan yang ketiga, wasiat untuk tujuan maksiat. Wasiat tujuan maksiat itu gini, kasih wasiat untuk mendukung kemaksiatan. Contohnya dia berwasiat untuk membuat bioskop misal. Ini sepertiga harta ayah, nanti tolong bangun bioskop misal, atau nanti tolong
jadikan sebagai modal agar dibuatkan tempat judi misalnya, atau apalah yang berbentuk maksiat. Itu haram, ya, tidak boleh berwasiat ke situ. Kemudian yang keempat, ya, berwasiat dengan sengaja untuk menyakiti ahli waris. Ya, jadi ini maksudnya sengaja berwasiat, ya, dengan tujuan menyakiti ahli waris yang lain, lalu dia sengaja membuat wasiat khusus untuk anak tertentu. Ini tadi kan enggak boleh di awal, tapi ada kejadian khusus buat wasiat ke anak tertentu demi supaya anak yang lain dapat jatah sedikit, kan nanti warisan bagi semua-semua. Ini memecah belah di antara anak dan juga melanggar syariat, ya. Jadi tidak boleh berwasiat untuk menzalimi ahli waris yang lain. Kemudian yang kelima, wasiat juga bisa terjadi kesalahan, yaitu apabila berwasiat melebihi dari 1/3 dari total jumlah harta. Itu tidak sah wasiatnya. Ada hadis, yaitu ketika Nabi berkunjung ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat yang panjang umurnya. Lalu kemudian ketika dia sakit keras, dia pikir dia mau meninggal, Nabi datang. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cuma punya anak perempuan satu. Bolehkah aku berikan harta ke anak perempuanku semua?" Maksudnya, bolehkah aku berikan harta setengah semuanya untuk orang lain? Maksudnya, anak perempuan kan aku itu nanti kalau sudah kahwin hidup sendiri dia. Aku mau kasih seluruh hartaku untuk orang lain. Apa kata Nabi? La, tak boleh. Lalu dia mengatakan, "Wanis, bagaimana kalau setengah ya Rasulullah?" Ya, setengah anak perempuannya nanti dapat sisa dari warisan, tapi setengahnya mau dia wasiatkan dulu ke orang lain. Kata Nabi, la, tak boleh. Lalu akhirnya Sa'ad mengatakan, "Wasulus, kalau 1/3?" Kata Nabi, "Wasulus, wasulus kasir," kata Nabi. Okey, kalau 1/3 boleh, itu pun sudah banyak. Makanya batasan maksimal yang boleh diwasiatkan harta kita yaitu 1/3 dari jumlah total harta yang kita tinggalkan. Misal harta kita 1 M, lalu si ayah karena tidak pernah ikut ngaji, dia bilang, "Ni setengahnya untuk si fulan, untuk teman ayah, ada besti ayah, Sidin," kata saya. Nama aslinya entah Badruddin, entah Kamarudin, pokoknya Sidin dipanggil. Itu tolong kasih ke Sidin ni 50% dari harta ayah, setengah harta ayah tu dia. Dan kita hitunglah jumlah hartanya 1 M. Maka apa yang harus lakukan oleh ahli waris? Itu wasiat tidak boleh ditaati, harus dikembalikan ke jumlah maksimal, yaitu seperti, berarti Sidin berhak hanya 333,333,333 rupiah, 333333. Itu kalau ibu tekan kalkulator. Dan Sidin itu hak dia. Walaupun kita uring-uringan, kita hana mampu hijuk ke Sidinnya, ketanya hijuk segala macam kan. Kalau ahli waris, kalau si mayat sudah pernah berwasiat dan ada dia tinggalkan bukti segala macam, terbukti saksi ada, dia dengarkan rame-rame, maka Sidin tetap berhak. Kita tidak berhak kok kayak gitu, nak kali Sidin tu. Memang siapa dia? Sudah, kita marah, tetap wajib laksanakan. Karena itu harta si mayat, suka-suka dia mau kasih ke siapa, walaupun kita tidak suka. Jadi kita yang 2/3 lagi baru kita boleh bagi warisan. Makanya kan sebelum dibagi warisan kan harus apa dulu? Bayarkan hutang dulu, kemudian laksanakan wasiat dulu, sisanya baru boleh bagi warisan. Jangan coba-coba untuk mengelabui Sidin. Ketemu sama Sidin, kita bilang, Hana tepu begah ayah api. Padahal ada. Itu kita telah memakan harta Sidin. Siapa Sidin itu?
Nama lengkapnya dipanggil Sayyidin. Jadi maksimal sepertiga. Kalau lebih sepertiga langsung boleh batalkan. Banyak tu orang tua mengatakan ini pokoknya 5, dia tidak bilang sepertiga, dia bilang kayak gini, ini pokoknya 100 juta untuk masjid, atau untuk dia wasiatkan untuk masjid, atau dia wasiatkan untuk pesantren atau apa saja. Waktu kita hitung harta dia cuma 150 juta. Berarti 100 juta sudah melebihi setengah malah. Itu tidak usah mikir panjang, langsung dibatalkan. Ambil bilangan yang maksimal, yaitu sepertiga. Tidak boleh dihapus semua, ambil bilangan maksimal sepertiga saja yang boleh diwasiatkan. Begitu. Kemudian sedikit lagi, yang keenam, kesalahan pada wasiat, yaitu sering berwasiat tidak jelas, saksi tidak ada, bukti tidak ada. Jadi cuma ngomong-ngomong, ngomongnya pun sama anak satu orang. Ada anak 8 orang, satu orang dia ngomong. Lalu anak ni waktu meninggal bapak bilang ada dibilang sama bapak waktu dia sakit kemarin. Yang 7 orang lagi tak dengar. Ini tak sah. Wasiat itu perlu saksi, perlu surat bukti. Kalaupun tak ada surat, asal saksi mengatakan dia benar, ayah berwasiat di depan kami semuanya, itu baru boleh berlaku. Ini enggak, kadang-kadang yang enggak jelas jumlahnya. Dia bilang ni kalau ayah meninggal kasih ya sikit ke sana ya, kasih sikit ke sana katanya. Berapa sikit ke sana? Sedangkan di sana tak butuh sedikit, di sana butuh banyak. Sedikit ke sana, berapa sedikit tak tahu. Ini ayah ni memang tak jelas, masa hidup dia pun tak jelas. Dia wasiat tu harus jelas, jumlahnya, ke siapa penerimanya, tulis, tanda tangan, disaksikan oleh semua ahli waris. Begitu kalau mau berwasiat. Ini terutama ibu ingatkan suami-suami yang banyak harta. Ibu ingatkan suami-suami yang banyak harta, tanah sana, mobil ada beberapa, itu jangan sampai memakai. Saya pernah menghadapi kasus ibu datang ke rumah rame-rame, nama 8 roh kerja. Jadi tanyanya masalah-masalah itu, wasiat, warisan. Sudah kita perjelas. Setelah kita perjelas, karena timbul ketidakbaikan hati mereka, akhirnya tidak dilaksanakan satu pun. Dan saya dengar berita terakhir, yang perempuan malah sudah melarikan mobil ayahnya. Yang perempuan pula yang melarikan mobil ayahnya. Cukup mantap perempuan ni, ya, itu pula yang paling mahal, sekitar 400 juta mobil itu dilarikan oleh dia. Ya. Sudah. Itu kesalahan wasiat tidak jelas. Okey, nanti diskusi dulu. Sudah, berikutnya yang ketujuh. Ini semuanya ada sedikit lagi. Yang ketujuh, kesalahan pada wasiat, yaitu mengubah wasiat dengan zalim. Jadi ahli waris demi mendapatkan warisan dengan jumlah yang banyak, dia rubah wasiat ayahnya. Padahal ayahnya sudah jelas mengatakan sepertiga untuk anak yatim atau untuk panti asuhan, iaitu sepertiga harta saya. Karena dia ingin membuat hartanya menjadi jariah terakhir. Ternyata ahli warisnya dirubah surat. Dirubah surat sehingga akhirnya tidak sampai sepertiga, hanya sekitar sekian 20 juta. Padahal kalau dihitung sepertiga itu bisa mencapai 150 juta. Mereka tidak reda. Artinya tidak reda, kok banyak kali ke sana. Dirubahnya surat. Ada kawan di notaris kerjasama, kata dia, pokoknya kamu ambil 2 juta, kau pegang je surat dia. Kau ubah je. Memang mungkin dia menang karena bukti di dunia itu bisa ditipu, tapi di sisi Allah dia telah memakan harta orang lain yang telah diwasiatkan oleh si mayat. Maka hati-hati mencoba mengubah-ubah wasiat. Yang kedelapan, tidak memberi wasiat wajibah. Ini penting ibu. Tidak memberi wasiat wajibah. Bagaimana wasiat wajibah?
Wasiat itu kan hukumnya sunnah pada dasarnya, tapi ada wasiat wajib. Maksudnya wajib kita kasih wasiat. Ke siapa? Kondisinya yang pertama, ada anak yang tidak, ada cucu yang tidak dapat warisan. Cucu yang tidak dapat warisan karena putus titi. Putus titi. Jadi kakek ni kaya raya. Kan banyak kakek kaya ibu. Kalau Prabowo kan kakek-kakek yang kaya. Dia punya anak, lalu punya cucu dari anak ini. Rupanya anak dia ni duluan meninggal daripada si kakek duluan meninggal anaknya. Sedangkan dia juga punya anak laki-laki yang lain, sehingga dipastikan ketika dia meninggal, cucu itu tidak dapat warisan karena terhalang oleh paman-pamannya. Itu namanya putus titi. Karena ayahnya duluan meninggal, sedangkan paman masih hidup. Si cucu pasti tidak dapat. Sedangkan yang yatim si cucu itu, yang lain kan masih ada ayahnya semua, cucu-cucu lain masih ada ayah, malah cucu itu yatim, miskin lagi misal. Si kakek seharusnya sebelum meninggal membuat wasiat. Itu wasiat wajib. Wasiat wajib itu maksudnya seharusnya. Kalau tidak dibuat ya berarti kasih sayang paman-paman kepada keponakan yatim ini. Diberi nama wasiat wajibah, seharusnya kakek ni segera buat. Ditulis 1/3 harta saya untuk anak-anak untuk cucu-cucu dari anak saya yang almarhum si fulan. Tujuannya apa? Menyelamatkan cucu yatim itu. Mereka sudah pasti tidak dapat warisan. Maka caranya berikan wasiat. Itu namanya wasiat wajibah. Itu kasus pertama. Atau kasus kedua, ada anak tapi kafir. Ada anak tapi kafir. Maksud kafir, dia kan tidak dapat warisan, karena salah satu penghalang warisan adalah kafir, murtad, atau mungkin ayahnya masuk Islam, anak ini belum nak mau masuk Islam, sedangkan anak-anak lain masuk Islam. Ini otomatis anak yang kafir ini tidak dapat warisan, pasti tidak dapat warisan. Cuma si ayah dianjurkan membuat wasiat, karena masalah harta itu kasih ke siapa aja boleh. Kita tahu anak yang kafir tu pasti tidak dapat nih. Lalu kita buat wasiat untuk dia, kita kasih 1/3. Boleh tidak? Boleh. Malah itu dia sangat dianjurkan. Mudah-mudahan dengan harta itu dia kembali mendapat hidayah. Itu jadi wasiat wajibah ini ke orang-orang yang memang intinya dia tidak masuk ke dalam warisan, tapi kita ingin beri wasiat. Atau anak angkat, yang punya anak angkat misal. Saya punya anak Ustaz, tapi saya angkat. Berarti anak dia adalah anak angkat. Kok nyusah kali mikir kan? Anak angkat tu tidak ada hak apapun, warisan tidak dapat, semua tidak dapat, tidak ada hak apa-apa. Bahkan sebenarnya jangan biasakan pelihara anak angkat di dalam rumah, karena banyak mudaratnya. Dia pasti melihat aurat anak kandung kita. Suami kita itu tidak boleh lihat aurat dia kalau anak angkat itu perempuan. Kalau dia laki, tidak boleh lihat aurat kita. Lalu kita menganggapnya anak. Dari kecil saya ambil di rumah sakit, mamaknya kasih segala macam, ibu pelihara di rumah, mudaratnya Masya Allah. Lalu kemudian dia paling bahaya ketika dia sudah merasa jadi anak kandung, tidak pernah dikasih tahu status dia. Padahal dia hubungan nasab tidak ada, kemudian dia juga tidak dapat warisan, dia tidak ada apa-apa itu, anak angkat itu. Makanya kan Allah batalkan agar Zaid tidak lagi diberi nama Zaid bin Muhammad, tapi disuruh kasih nama asli ayahnya, Zaid bin Harisah. Makanya kalau anak angkat kita, misal kita pelihara anak, seandainya pun terjadi kita pasti tahu dia tidak dapat warisan, maka boleh kasih melalui wasiat, namanya wasiat wajibah. Yang terakhir yaitu tidak memperbaharui wasiat. Maksud memperbaharui wasiat begini, sudah kita pikir kemarin mau meninggal, rupanya sudah kita wasiat, rupanya enggak jadi meninggal. Kan banyak orang begitu ibu, pikir mau meninggal, rupanya tidak meninggal.
sudah berselang sudah 10 tahun. Akhirnya wasiat yang dulu kita buat sudah terlupakan. Seharusnya diperbarui. Kumpulkan lagi anak-anak. Ini kalau ayah meninggal segala macam. Kemarin kan enggak jadi, enggak tahu ke depan ni mungkin jadi. Nah, kayak gitu kan. Kasih perbarui wasiat. Jadi jangan dikira wasiat itu tenggelam dengan tidak jadinya meninggal si pemilik harta. Jadi memperbaharui wasiat itu penting. Ya. Okey, baik. Inilah kesalahan-kesalahan yang paling banyak terjadi di dalam urusan hibah dan wasiat. Baik, saya berhenti di sini. Baik, demikian ibu-ibu, kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.